Senang sekali bertemu kalian kembali hari ini ya. Kita akan belajar bersama-sama. Selamat pagi semuanya. Namo Buddhaya. Senang sekali hari ini kita bisa bersama kembali ya, walaupun kita belajar dari tempat yang jauh ya. Kita tidak bisa bertemu muka, tapi tidak apa. Kita bisa belajar, kita masih tetap bisa melanjutkan pelajaran kita. Nah, hari ini kita akan mempelajari buku tema 1, subtema yang keempat, pembelajaran yang keempat. Dari beberapa tujuan, ada beberapa tujuannya. Nah, untuk pembelajaran ini tidak begitu banyak tujuannya. Ya, yang pertama tujuannya dengan diberikan gambar dan teks percakapan tentang hidup rukun di masyarakat, kita dapat menemukan kalimat penolakan yang terdapat dalam teks yang berkaitan dengan sikap hidup rukun dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, dengan diberikan gambar tentang hidup rukun di masyarakat, kita dapat menuliskan kalimat penolakan yang berkaitan dengan sikap hidup rukun secara lisan dengan bahasa yang santun. Kemudian tujuan yang ketiga, dengan diberikan contoh karya hiasan dari bahan alami, kita dapat membuat karya hiasan dari bahan alami dengan benar. Dan tujuan yang keempat, dengan diberikan soal-soal cerita, kita dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dengan tepat. Ya, itulah beberapa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tidak begitu banyak ya, hanya 4. Baik, semoga kita bisa mengambil intisari dari pelajaran kita hari ini. Sekarang kita coba amati gambar-gambar tentang gotong royong ini dengan baik. Ya, sudah beberapa kali kita membahas tentang gotong royong. Nah, sekarang kita coba amati sekali lagi gambar-gambar ini. Nah, setelah kita mengamatinya, kita coba dengarkan ada beberapa percakapan dari gambar tersebut. Nah, di sini ada percakapan antara dua teman kita, ya. Yang pertama mengatakan, "Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan." Lalu seorang temannya lagi mengatakan, "Tidak mau aku malas. Bekerja bakti itu melelahkan." Kemudian ada satu lagi teman kita dari percakapan yang berikut, "Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan." Lalu dijawab oleh temannya, "Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak." Nah, dari percakapan ini coba kita perhatikan, teacher akan ulang sekali lagi. Sekarang kita coba amati gambar-gambar ini. Ya, masih tentang kegiatan gotong royong di lingkungan rumah kita. Coba kalian amati sekali lagi. Nah, ini juga ada beberapa gambar percakapan dari teman kita ya. Nah, percakapannya kita perhatikan gambar yang pertama, percakapan antara dua teman kita ini. Nah, teman kita ini tadi mengatakan, "Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan." Lalu teman kita ini menjawab, "Tidak mau malas. Bekerja bakti itu melelahkan." Nah, itu dari percakapan yang pertama. Nah, percakapan yang kedua kita perhatikan. "Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan." Lalu dijawab, "Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak." Nah, dari kedua percakapan ini semuanya itu menunjukkan penolakan. Ya, jadi mereka menunjukkan penolakan. Yang pertama tadi mengatakan, "Tidak mau aku malas. Bekerja bakti itu melelahkan." Lalu penolakan yang kedua, "Maaf, saya tidak bisa ikut kerja bakti karena ada keperluan mendadak." Nah, dari kedua percakapan ini, mana yang kelihatan santun? Mana yang kelihatan enak didengar ya? Jadi teman kita mengatakan, "Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan." Lalu dijawab, "Tidak mau
bekerja bakti itu melelahkan. Nah, lalu yang kedua, ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Lalu dijawab, maaf, saya tidak bisa ikut kerja bakti karena ada keperluan mendadak. Nah, penolakan yang pertama dengan penolakan yang kedua, coba kita lihat, kita perhatikan. Mana yang lebih enak kita dengar? Mana yang lebih santun? Iya, jadi yang lebih santun yang kedua mengatakan, maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Kalau yang pertama tadi mengatakan, tidak mau aku malas. Bekerja bakti itu melelahkan. Nah, sama-sama menunjukkan penolakan, tetapi yang percakapan yang kedua itu lebih santun. Nah, jadi kita kalau diajak bercakap-cakap dengan siapa saja, apakah orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, ya, kita harus menjawab dengan santun. Ya, jangan seperti percakapan yang pertama tadi, tidak mau aku malas. Nah, tidak mau aku malas. Sebenarnya sama-sama menunjukkan penolakan, tetapi lebih enak kalau kita mengatakan, maaf, saya tidak bisa ikut bekerja sama. Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti atau bergotong royong karena ada keperluan mendadak. Nah, yang kedua ini kedengarannya lebih enak, lebih santun, ya. Jadi nanti coba perhatikan, ya, ikutilah mana yang lebih baik, tirulah mana yang lebih baik. Ya, kita kalau meniru tentu meniru yang lebih baik, bukan yang tidak baik yang kita tiru. Ya, nah dari percakapan ini coba kamu ceritakan kembali. Nah, pasti bisa menceritakannya. Nah, kemudian juga coba tuliskan yang termaksud kalimat penolakan tadi. Coba kamu tuliskan mana tadi yang menunjukkan kalimat penolakan. Nah, jangan lupa kita belajar untuk menceritakan kembali percakapan yang kita dengar tadi. Coba kamu ceritakan kembali, ya. Kemudian kamu ceritakan di depan temanmu, ya. Coba ceritakan di depan temanmu. Pasti kalian bisa. Nah, setelah itu, setelah selesai dengan percakapan tadi, kemudian kita bisa menceritakan, kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita dalam membuat karya seni, ya. Dalam pembelajaran yang lalu kita menyelesaikan karya seni dengan menempelkan biji-bijian. Nah, pada pembelajaran sekarang kita harus selesaikan, ya, masih tetap menempelkan biji-bijian, tapi kita harus selesaikan pada pembelajaran sekarang ini. Nah, nanti setelah selesai boleh kita kumpulkan, nanti siapa yang bagus kita tempel di dinding kelas, ya. Siapa yang kelihatannya yang bagus, yang rapi kerjanya, nanti kita tempel di dinding kelas. Nah, baik. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang pengurangan dan penjumlahan, tapi dalam bentuk soal-soal cerita. Dalam pembelajaran yang lalu-lalu sudah pernah dibahas bagaimana soal cerita itu. Jadi yang pertama kita harus memahami dulu apa ceritanya. Ya, harus paham dulu maksudnya apa dari soal cerita. Nah, hari ini kita akan melakukan tugas atau mengerjakan tugas-tugas dari soal matematika tentang penjumlahan dan pengurangan, tetapi dalam bentuk soal-soal cerita. Nah, kalau ada soal-soal cerita, kita coba membaca dengan seksama, membaca dengan benar, ya. Jadi kalau membaca soal cerita tidak seperti membaca kilat cepat, ya. Jadi kita membaca sambil dipahami, sambil dimengerti. Nah, ini contohnya nomor 1, ya. Ibu membuat 115 kue lemper, 85 kue lapis, dan 75 kue donat. Nah, di sini soalnya setelah kita baca, kita pahami, berhenti sebentar.
Nah, kita ulang sekali lagi. Ibu membuat 115 kue lemper, 85 kue lapis, dan 75 kue donat. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah kue seluruhnya? Berapa jumlah kue seluruhnya? Yang ditanyakan jumlah kue, berarti semua kue-kue yang dibuat ibu tadi itu kita jumlahkan semuanya. Nah, pertanyaannya berapa jumlah kue seluruhnya? Nanti akan dijawab kalimatnya menjadi, jadi jumlah kue seluruhnya adalah, nah kita tambahkan semua kue-kue yang dibuat tadi. Ada 115 kue lemper, jadi 115 ditambah 85 kue lapis, tambahkan 85, tambah lagi 75 kue donat. Jadi jawabannya, jadi jumlah kue seluruhnya adalah 115 ditambah 85 ditambah 75 sama dengan, nah nanti kalian selesaikan. Atau boleh juga jawabannya, jadi jumlah seluruh kue sama dengan 115 ditambah 85 ditambah 75 buah, sama dengan, nah coba berapa hasilnya? Coba kalian cari sendiri, ya kan kita sudah mempelajarinya. Baiklah, pembelajaran kita hari ini tidak begitu banyak ya. Hanya tadi kita mengenal kalimat-kalimat penolakan, masih tentang kegiatan gotong royong di lingkungan. Setelah itu kita menyelesaikan hasil karya kita dengan menempelkan biji-bijian. Nah, setelah itu juga kita selesaikan soal-soal cerita. Coba kalian selesaikan, kalian jawab dengan baik dan benar ya untuk soal-soal cerita ini. Baiklah, hanya sampai di sini kita belajar pembelajaran kita ini. Semoga kalian bisa melakukannya, bisa mempelajarinya dengan baik. Ya, baik, sampai jumpa. Bye.